Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini, saya akan memberikan 4 contoh soal terkait fungsi linear penerapannya dalam matematika ekonomi dan bisnis. Sebelumnya, saya hormati kepada Profesor Dr. Tuti Sarikulan, MSI selaku dosen pengampu pertama Matematika Ekonomi dan Bisnis, dan Maulana Admirul Adha, SPD MPD, selaku dosen pengampu 2 Matematika Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya, saya akan langsung ke soal yang pertama. Ke soal yang pertama dan paling dasar. 8y plus 2x minus 6 sama dengan 0. Karena kita mencari fungsi linear, maka kita harus terlebih dahulu menentukan titik y dan titik x. Jika y sama dengan 0, maka 8 dalam kurung 0 plus 2x minus 6 sama dengan 0. 2x minus 6 sama dengan 0. Minus 6 kita pindah ruaskan, jadi 2x sama dengan 6. Lalu 2 kita pindah ruaskan, jadi 6 per 2. Yaitu hasilnya adalah x sama dengan 3. Lalu selanjutnya, jika x sama dengan 0, maka 8y plus 2 dalam kurung 0 minus 6 sama dengan 0. 2 kali 0 sama dengan 0, maka selanjutnya 8y minus 6 sama dengan 0. 8y sama dengan 6. Lalu kita pindahkan seperti sebelumnya, y sama dengan 6 per 8. Maka kita sederhanakan lagi, jadi y sama dengan 3 per 4, atau 0,75. Setelah itu, kita dapat membuat garis kurva yang sudah terbentuk karena x dan y sudah ditemukan. Ya, seperti berikut. Y sama dengan 0,75 dan x sama dengan 3. Maka soal telah selesai. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal berikutnya. Soal ini merupakan penerapan fungsi linear terhadap matematika ekonomi dan bisnis. Pada masa pandemi COVID-19, masker menjadi barang primadona yang paling dicari di pasar. Sehingga membentuk fungsi penawaran dengan persamaan QS sama dengan minus 24 plus 2P. Dan fungsi permintaan dengan persamaan QD sama dengan 44 minus 2P. Berdasarkan persamaan fungsi tersebut, berapa harga dan kuantitas keseimbangan yang tercipta di pasar. Gambarkan grafik equilibriumnya. Lalu kita jawab menggunakan rumus QD sama dengan QS. 44 minus 2P sama dengan minus 24 plus 2P. Lalu kita tukar, minus 2P minus 2P sama dengan minus 24 minus 44. Minus 4P sama dengan minus 69. Lalu kita pindahkan minus 4 ke ruas minus 69. Karena minus 4 ada variabel P, maka menjadi per, yaitu minus 69 per minus 4. Hasilnya adalah P sama dengan 17. Lalu kita tentukan kuantitas. Q sama dengan 44 minus 2P. 44 minus 2, dan karena harga telah ditentukan yaitu 17, maka kita ubah P menjadi 17. 2 dalam kurung 17. 44 minus 2 kali 17 sama dengan 34. Maka Q atau kuantitas sama dengan 10. Lalu kita tentukan QD. Jika P sama dengan 0. QD sama dengan 44 minus 2 dalam kurung 0. Dan QD sama dengan 44. Lalu kita tentukan QS. Jika Q sama dengan 0. QS sama dengan minus 24 plus 2P. Karena Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan minus 24 plus 2P. Kita ubah 2P ke ruas paling kiri. Minus 2P sama dengan minus 24. Lalu kita ubah minus 2 ke minus 24. Dan karena minus 2P ada variabel P-nya, maka menjadi pembagian. Minus 24 dibagi minus 2. Jadi QS sama dengan 12. Dengan mengumpulkan hasil-hasil yang telah dijumlahkan sebelumnya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa titik equilibrium terjadi ketika harga berada di titik 17 atau P sama dengan 17 dan kuantitas berada di titik 10 atau Q sama dengan 10. Lalu kurva permintaan berada di titik 44 atau QD sama dengan 44. Lalu kurva penawaran berada di titik 12 atau QS dengan 12.
Maka soal nomor 2 telah selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 hampir sama dengan soal nomor 2. Yang membedakannya adalah di sini masker dikenakan pajak sebesar 6 per unit. Maka jawabannya adalah QS sama dengan minus 24 plus 2P. 2P sama dengan minus 24 minus QS. P sama dengan minus 24 minus QS per minus 2. P sama dengan 12 plus 0,5 QS. Lalu kita mencari QS setelah pajak. P sama dengan 12 plus 6 plus 0,5 QS. Sama dengan 18 plus 0,5 QS. Kita pindah ruaskan. 0,5 QS sama dengan 18 plus P. QS sama dengan 18 minus P per minus 0,5. QS sama dengan minus 36 plus 2P. Lalu seperti biasa kita mencari QD sama dengan QS. 44 minus 2P sama dengan kita menggunakan QS setelah pajak, yaitu minus 36 plus 2P. 44 plus 36 sama dengan 2P plus 2P. Karena kita tukar, 80 sama dengan 4P. Lalu, P setelah pajak adalah 20. Lalu kita mencari kuantitas. Seperti biasa, 44 minus 2P sama dengan 44 minus 2. Dan karena P adalah 20, maka 2 kali 20 sama dengan 40. 44 minus 40. Kuantitas setelah pajak adalah 4. Kita menentukan titik kurva penawaran setelah pajak. Jika QS sama dengan 0, maka 0 sama dengan minus 36 plus 2P. Kita menggunakan QS setelah pajak. Lalu kita minta ruas, minus 2P sama dengan minus 36. P sama dengan minus 36 per minus 2. Jadi, kurva penawaran setelah pajak adalah 18. Selanjutnya kita dapat simpulkan bahwa seperti soal nomor 2, titik equilibrium sebelum pajak terjadi ketika harga 17 atau P sama dengan 17 dan kuantitas 10 atau Q sama dengan 10. Lalu kurva penawaran sebelum pajak berada di titik 12 atau QS sama dengan 12. Selanjutnya, titik equilibrium setelah pajak terjadi ketika harga setelah pajak 20 atau Q setelah pajak sama dengan 20 dan kuantitas setelah pajak 4 atau Q setelah pajak dengan 4. Lalu kurva penawaran setelah pajak berada di titik 18 atau P setelah pajak sama dengan 18. Maka soal nomor 3 telah selesai. Lalu kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, perintahnya hampir sama dengan soal nomor 3. Namun, bukannya pajak, pemerintah memberikan masker subsidi sebesar 6 per unit. Maka, seperti biasa kita mencari QS sama dengan minus 24 plus 2P. 2P sama dengan minus 24 minus QS. P sama dengan minus 24 minus QS per minus 2. P sama dengan 12 plus 0,5 QS. Lalu kita mencari QS setelah pajak. Di sini ada sedikit perbedaan antara pajak dan subsidi. Jika pajak menambah, maka subsidi mengurang. Jadi, dalam kurung 12 minus 6 plus 0,5 QS. P sama dengan 6 plus 0,5 QS. Lalu kita rubah ruas, 0,5 QS sama dengan 6 plus P. QS sama dengan 6 minus P per minus 0,5. QS sama dengan minus 12 plus 2P. Selanjutnya, kita mencari QD sama dengan QS. Untuk mencari P setelah subsidi. 44 minus 2P sama dengan minus 12 plus 2P. 44 plus 12 sama dengan 2P plus 2P. 56 sama dengan 4P. Lalu kita pindah ruas. 56 per 4. Maka P setelah subsidi adalah 14. Lalu kita mencari kuantitas setelah subsidi. Q sama dengan 44 minus 2P. 44 minus 2, karena harga setelah subsidi telah ditentukan yaitu 14, maka 2 dalam kurung 14.
sama dengan 44 minus 28. Q setelah subsidi adalah 16. Selanjutnya, kita menentukan titik kurva penawaran setelah subsidi. Jika QS sama dengan 0, maka QS sama dengan minus 12 plus 2P. 0 sama dengan minus 12 plus 2P. Minus 2P sama dengan minus 12. P sama dengan minus 12 per minus 2. Dan titik kurva penawaran setelah subsidi adalah 6. Maka kita dapat simpulkan bahwa seperti nomor 2, titik equilibrium sebelum subsidi terjadi ketika harga 17 atau P sama dengan 17 dan kuantitas sama dengan 10 atau Q sama dengan 10. Lalu kurva penawaran sebelum subsidi berada di titik 12 atau Q sama dengan 12. Selanjutnya, titik equilibrium setelah subsidi terjadi ketika harga setelah subsidi 14 atau P setelah subsidi sama dengan 14. Dan kuantitas setelah subsidi 16 atau Q setelah subsidi sama dengan 16. Lalu, kurva penawaran setelah subsidi berada di titik 6 atau P setelah subsidi sama dengan 6. Lalu kita tarik QD seperti soal nomor 2. Maka, soal nomor 4 telah selesai. Para contoh-contoh soal dari fungsi linear dan penerapannya terhadap matematika ekonomi dan bisnis. Saya Muhammad Farhan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.